Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita menutup pasal 14 dari kitab Amsal dengan 4 ayat yang membentangkan gambaran besar terhadap orang benar dan orang fasik. Sekaligus menyoroti peran dari hikmat dalam masyarakat dan kepemimpinan. Saudara, ayat-ayat ini tidak berdiri sendiri. Masing-masing menggambarkan proses dari dalam keluar, dari hati yang berpengertian, lahir hidup yang benar, lalu berdampak kepada bangsa dan kepemimpinan. Saudara, mari kita membaca dari Amsal 14 ayat 32 sampai dengan 35. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Saudara, bayangkan seseorang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Ia membangun hidup dengan berintegritas, dia mau terus belajar tentang hikmat, dan memperlakukan sesamanya dengan baik, dengan adil. Kini bayangkan orang lain yang cerdas, sukses, tetapi dia licik. Ia menipu, ia menjatuhkan orang lain dengan kepintarannya untuk dia bisa mendapatkan posisi, mendapatkan kedudukan. Ia menindas yang lemah. Dua orang ini mungkin sama-sama dihormati sementara oleh dunia. Tetapi ketika badai kehidupan datang, bahkan saat menghadapi kematian, kita akan melihat siapa yang berdiri teguh dan siapa yang akan jatuh. Itulah tema besar dari bagian akhir Amsal 14 ini. Kebenaran bertahan, hikmat itu akan terus berkembang, dan hidup benar memuliakan Tuhan, bahkan untuk skala yang besar. Di ayat yang ke-32 dikatakan orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Ini adalah fondasi dari seluruh bagian ini. Bahwa hidup yang dibangun atas kebohongan, dibangun atas kejahatan, pada akhirnya semua itu akan runtuh dan tidak akan bertahan selama-lamanya. Kejahatan membawa kehancuran setiap kita. Karena itu, jangan sampai kehidupan kita dibangun di atas kebohongan-kebohongan. Karena pada akhirnya, kebohongan yang satu harus ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Kejahatan yang satu harus ditutupi dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Sebaliknya, orang benar tidak hanya dilindungi saat dia hidup, tetapi Tuhan akan terus melindungi orang-orang yang benar. Perlindungan ini bukan hanya soal keselamatan kekal, tetapi juga kehidupan yang membawa damai, memberikan kesaksian yang terus bertahan bahkan sampai orang ini tidak ada, sudah meninggal. Saudara, inilah titik awal karakter pribadi. Bagaimana seseorang hidup akan menentukan bagaimana nantinya ia akan mengakhiri hidupnya. Di dalam ayat 33 dikatakan, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Dari kehidupan yang benar itu akan muncul kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu akan terus bertumbuh. Hikmat itu bukan titik akhir, tetapi sebuah proses yang terus berkelanjutan. Orang benar tidak akan pernah berhenti belajar, karena ia tahu bahwa hikmat adalah kekuatan untuk hidup di dalam dunia yang rusak ini. Kita perlu terus belajar, kita perlu terus untuk mendengar. Jadi ayat ini menghubungkan karakter pribadi dengan pertumbuhan rohani. Hati yang benar
akan terus bertumbuh di dalam hikmat, dan nantinya akan bisa dipakai untuk memberikan kesaksian bagi banyak orang. Di ayat 34 dikatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Dari pribadi kepada komunitas, hikmat dan kebenaran tidak berhenti hanya dalam diri kita sendiri, tetapi akan terus berkembang. Mereka yang hidup dengan benar akan mengangkat komunitasnya, lingkungannya, suatu bangsa atau gereja atau organisasi, bahkan keluarganya akan diangkat oleh integritas dan keadilan. Sebaliknya dosa itu akan mencoreng bangsa manapun. Bahkan bangsa yang kuat secara militer dan ekonomi bisa runtuh karena dosa yang tidak diselesaikan. Saudara, karena itu biarlah setiap kita boleh terus hidup dengan berintegritas. Kita hidup di dalam keadilan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Sehingga kita bisa memberikan kesaksian. Dan kesaksian itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa dengan hidup benar, maka akan terus bertumbuh di dalam hikmat. Kemudian akan membawa dampak sosial yang lebih tinggi lagi. Di ayat 35 dikatakan, Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Penutup ini menyoroti pentingnya hikmat di dalam pelayanan atau kepemimpinan. Raja atau pemimpin menghargai orang-orang yang berhikmat, yang tahu waktu, yang tahu sikap, yang tahu tanggung jawab. Sebaliknya orang yang sembrono, yang semaunya sendiri, bisa membuat malu, merusak kepercayaan. Ini semua akan mendapatkan ganjaran. Karena itu biarlah setiap kita boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dari pribadi yang hidup benar, hidup berhikmat, akan menolong kita menjadi berkat, menjadi kesaksian di dalam komunitas. Dan itu juga akan menolong kita di dalam kepemimpinan kita. Dan semuanya ini dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Karena itu mari kita merenungkan. Apakah selama ini saya sedang membangun hidup seperti orang benar dengan berintegritas sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saya bertumbuh di dalam pengertian atau merasa cukup dan lalu kita berhenti belajar? Apakah hidup kita mengangkat orang lain atau mencoreng nama Tuhan dan komunitas kita? Karena itu saudara-saudara, mintalah kepada Tuhan agar hidup kita tidak hanya benar di mata manusia, tetapi berkenan di mata Tuhan dalam hidup dan juga bahkan sampai nanti Tuhan memanggil kita. Saudara, dunia bisa mengangkat orang yang pintar, tetapi Tuhan akan meninggikan orang yang hidup dengan benar. Dari hati yang benar lahirlah hikmat, dari hikmat lahirlah pengaruh, dan dari pengaruh itu lahir bangsa yang diberkati. Hari ini adalah pembahasan terakhir dari Amsal 14. Dari semua renungan ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa apa? Hidup bijak bukan soal pengetahuan, tetapi pilihan sehari-hari yang lahir dari takut akan Tuhan. Amsal 14 menunjukkan bahwa jalan hidup, perkataan, dan sikap hati kita adalah cermin dari siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, tolonglah setiap kami, biarlah kami boleh memiliki hidup yang benar. Bukan hanya di mata manusia, tapi yang paling penting, kami memiliki hidup yang benar di mata-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena dari sana, orang-orang akan bisa menerima berkat kesaksian melalui diri setiap kami. Karena dengan kami takut akan Engkau, hidup benar, maka sikap kami, tindakan kami terhadap orang-orang sekitar kami pun juga akan benar dan bisa memuliakan nama-Mu.
Tolonglah kami ya Tuhan. Biar kami boleh menjalani hidup ini terus bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.